Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdi, guru PJOK di SMK Negeri 3 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah, guru, dan peserta didik dalam menentukan arah dan metode pembelajaran. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu keunggulan kurikulum merdeka adalah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal melalui kegiatan belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajar masing-masing. Dengan pendekatan ini, peserta didik diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam mencari solusi dari permasalahan nyata yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan modern, terdapat pergeseran paradigma dari pendekatan pengajaran tradisional menuju pendekatan yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Salah satu pendekatan yang mendukung perubahan ini adalah pembelajaran kontekstual, di mana guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya keterkaitan antara materi pelajaran dan pengalaman hidup peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Dalam kurikulum ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan masalah dan tantangan di dunia nyata. Pembelajaran diferensiasi dalam PJOK dapat lebih kuat dampaknya jika diterapkan dalam kerangka pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual, siswa diajak untuk menghubungkan pengalaman belajar mereka dengan kehidupan sehari-hari dan situasi nyata yang dapat meningkatkan relevansi dan motivasi belajar. Penerapan pembelajaran diferensiasi pada pelajaran PJOK memiliki banyak sekali tantangan, terutama tantangan pembelajaran kontekstual, seperti kesiapan guru, keterbatasan sumber daya, perbedaan karakteristik peserta didik, kurangnya dukungan lingkungan waktu dan beban kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan adaptasi teknologi. Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, saya membaginya ke dalam 4 tahapan yang perlu saya lakukan. Tahap pertama, mencari sumber informasi dari berbagai sumber dan platform seperti internet, YouTube, platform Merdeka Mengajar, mengikuti webinar, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menerapkan model, metode, dan media pembelajaran. Tahap kedua, berkolaborasi dengan berbagai komunitas pembelajaran dan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Tahap ketiga, merencanakan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan tahap keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Sebagai langkah awal dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ada dalam menjalankan pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran proyek, maka saya mulai dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Sumber informasi ini bisa berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, internet, media sosial, hasil penelitian maupun narasumber ahli. Menggali informasi dari berbagai sumber akan memperkaya pemahaman guru dalam menyusun materi ajar yang aktual dan kontekstual. Tujuan utama dari tahap ini adalah memperoleh data yang valid dan terkini untuk mendukung proses pembelajaran yang akan dilakukan. Tahapan selanjutnya yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan berbagai aset atau berbagai stakeholder yang ada, seperti dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, kepolisian, dan puskesmas. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar semua yang terlibat bisa mendukung dan dapat berkontribusi dalam kesuksesan pembelajaran proyek ini. Kemudian yang kedua, pergaulan sehat. Nah, pergaulan sehat berarti kan kebalikan dari pergaulan bebas. Nah, kami berharap bahwa kita ada kolaborasi ini terkait pembelajaran di olahraga ilmu materi khususnya. Gitu ya, bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran bahwa anak-anak nanti bisa temanya mereka nanti proyek tentang pergaulan sehat dan dampak penyakit narkoba gitu. Nanti mungkin mereka bisa kesini langsung pembelajaran.
ke puskesmas. Nah itu kira-kira bisa dilakukan nggak Pak? Bisa. Selanjutnya adalah tahapan ketiga, yakni merancang pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dalam tahapan ini, saya mencoba mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kebutuhan murid. Oleh karena itu, dalam aksi ini, saya memilih menggunakan media pembelajaran audiovisual, karena dengan menggunakan media ini, peserta didik merasa jauh lebih tertarik dan termotivasi untuk fokus dalam menyimak materi pembelajaran yang disampaikan. Cara mengemas media pembelajaran serta mengkombinasikan berbagai macam teknologi pembelajaran dalam proses belajar dengan peserta didik adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya mempersiapkan berbagai sumber dan alat yang digunakan untuk membuat media pembelajaran yang menarik, seperti laptop, berbagai aplikasi pendukung seperti Canva, Freevik untuk membuat PPT yang menarik, quizzes, wall of name, proyektor, dan sound system. Saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran yang akan digunakan. Dengan penerapan pembelajaran diferensiasi serta pembelajaran yang kontekstual menggunakan model PJBL, ternyata mampu memberikan hasil yang sangat positif dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar, serta memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep yang diajarkan. Itu semua dapat terlihat dari antusiasme peserta didik saat mengerjakan tahapan demi tahapan dalam alur proyek. Pembelajaran diferensiasi berusaha memahami bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat kesiapan, gaya belajar, dan minat yang berbeda. Karena itu, tugas, metode, dan evaluasi yang diberikan tidak seragam, melainkan disesuaikan agar setiap peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Demikian praktik baik yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, khususnya pada pembelajaran PJOK. Implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan bermakna demi melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nur Afiani, guru di SMK Negeri 3 Pandeglang, rekan sejawat dari Pak Asti. Pembelajaran kontekstual dengan model Project Based Learning yang dilakukan oleh Pak Asti dalam pembelajaran PJOK sudah berhasil memberikan pemahaman dan pengalaman konkret kepada peserta didik. Sehingga ini memberikan dampak yang sangat baik bagi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi dan karakternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian dari Puskesmas Labuan. Saya sangat mendukung penuh dengan model pembelajaran proyek yang dilakukan oleh Pak Asdi. Karena dengan model pembelajaran ini, guru dan peserta didik mampu berkolaborasi dan melibatkan kami sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Sehingga kami juga berkontribusi dalam memajukan pendidikan, terutama di SMK Negeri 3 Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Agustin, kelas 10 TKJ 3. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Pandeglang. Saya sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran proyek. Karena pembelajaran dengan model proyek ini lebih kontekstual, sehingga saya menjadi lebih paham dan mudah dalam menerima pembelajaran baru. Terima kasih.